Halo. Kali ini apa kita lanjutkan pelajaran kita? Oh ya, tadi pertama kali saya mengatakan bonjour, tapi kalau untuk kedua kalinya saya nggak pakai bonjour lagi karena tadi sudah. Jadi ya salut aja, ya. Salut. Nah, seperti itu. Pada video pertama, pada bagian terakhir saya mengatakan sebelum kita membahas kata benda ini lebih jauh, le nom, plus loin, itu lebih jauh maksudnya. Marilah kita lihat dulu arti dan fungsi artikel ini agar kalian tidak terlalu lama penasarannya. Oh ya ya. Nah, sekarang artikel le, la, le, dan un, de. Setiap penulisan kata benda dalam bahasa Prancis harus selalu disertai artikel. Perhatikan penulisan kata benda di atas, maksudnya di contoh-contoh sebelumnya, semua ditulis lengkap dengan artikelnya. Karena memang begitulah adanya. Jadi ya memang seperti itu aturannya. Kita nggak bisa mengatakan misalnya ikan, nggak bisa. Maksudnya poisson, nggak bisa. Kita harus mengatakan le poisson, oke? Atau chien, anjing. Harus kita katakan le chien. Seperti itu maksudnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan dan contoh di bawah ini. Artikel le dan a. Oh ya, saya ulangi lagi. Le, la, dan le ini disebut artikel defini. A, un, dan de disebut artikel indefini. Saya mulai dulu untuk artikel le dan a. Di sini saya satukan aja ya, biar kalian mengerti perbedaannya. Artikel le dan un digunakan untuk menggambarkan atau menunjukkan kata benda berjenis maskulang yang jumlahnya hanya satu atau tunggal, singulier. Le père, ayah. Jadi saya nggak bilang père, tapi le père, ayah. Un père, seorang ayah. Ingat perbedaannya? Le frère, saudara laki-laki. Un frère, seorang saudara laki-laki. Le garçon, anak laki-laki. Un garçon, seorang anak laki-laki. Le cousin, sepupu laki-laki. Un cousin, seorang sepupu laki-laki. Le neveu, keponakan laki-laki. Un neveu, seorang keponakan laki-laki. Jadi le sama un ini arti apa untuk kata benda maskulang ya. Untuk contoh ini jelas berjenis kelamin maskulang karena semuanya pasti laki-laki. Père, frère, le père, le frère, le garçon. Ya ini pasti laki-laki ya. Jadi sudah pasti ini le jenis kelamin laki-laki. Jadi sudah pasti kita menggunakan le dan a. Nah, coba kalian kata benda yang lain. Le poisson, ikan. Un poisson, seekor ikan. Le papier, kertas. Un papier, selembar kertas. Le journal, koran. Un journal, sebuah koran. Atau selembar koran. Ya. Le bâtiment, gedung. Un bâtiment, sebuah gedung. Le plan, peta atau rencana. Un plan, sebuah peta atau sebuah rencana. Jadi kalau kata benda seperti ini harus dihafal ya. Ini kebiasaan saya sebenarnya. Plan itu pakai le, itu le plan, le bâtiment, le journal, le papier, le poisson, un papier, un journal, un bâtiment, un plan. Jadi gitu, lama-lama jadi biasa. Ini untuk artikel le dan un untuk menggambarkan atau menunjukkan kata benda jenis maskulah. Selanjutnya artikel la dan un digunakan untuk menggambarkan atau menunjukkan kata benda berjenis femina yang jumlahnya hanya satu atau tunggal, singulier. La mère, ibu. Une mère, seorang ibu. La sœur, saudara perempuan. Une sœur, seorang saudara perempuan. La fille, anak perempuan. Une fille, seorang anak perempuan. La cousine, sepupu perempuan. Une cousine, seorang sepupu perempuan. La nièce, keponakan perempuan. Une nièce, seorang keponakan perempuan. Jadi lihat bedanya antara la dan un. Nah, ini juga jelas berjenis kelamin femina karena semuanya pasti perempuan. Iyalah, contoh ini semua perempuan ya. Jadi ya jelas dia pakai la atau un. Kemudian contoh kata benda yang harus kita hafal ininya artikelnya. La route, jalan atau perjalanan. Une route, sebuah jalan atau sebuah perjalanan. La ville, kota. Une ville, sebuah kota. La vallée, lembah. Une vallée, sebuah lembah. La feuille, daun.
Un feuille, sehelai daun. La boîte, kotak. Un boîte, satu kotak atau sekotak. Misalnya, un boîte d'allumettes, sekotak korek api. Selanjutnya artikel le dan de. Artikel le dan de digunakan untuk menggambarkan atau menunjukkan kata benda yang berjumlah banyak atau jamak atau pluriel, baik untuk kata benda berjenis maskulang maupun femina. Jadi sekali lagi untuk kata benda jamak itu baik maskulang maupun femina pakainya le atau de. Perhatikan contoh, les garçons, anak laki-laki, atau maksudnya saya anak-anak laki-laki karena banyak. Dia maskulang. Ini karena garçon ini saya tahu dia maskulang. Jadi harus dihafal ya di sini ya, karena nggak ketahuan. Des garçons, beberapa anak laki-laki. Les filles, anak-anak perempuan. Des filles, beberapa anak perempuan. Les portes, itu pintu. Des portes, beberapa pintu. Les fenêtres, jendela-jendela. Des fenêtres, beberapa jendela. Les villages, desa-desa. Des villages, beberapa desa. Perhatikan sekali lagi, mungkin Anda sudah lihat perbedaan sedikit. Sekali lagi saya ingatkan, la, le, dan le itu ada nama disebut artikel defini. Un, un, dan de itu disebut artikel indefini. Sekarang penjelasan. Oh ya, masih menyangkut dengan artikel le dan de. Baik kata benda maskulang maupun femina dalam bentuk jamak menggunakan artikel yang sama. Jadi, le dan de dipakai untuk kata benda maskulang maupun femina. Ini harusnya di atas. Enggak lah. Nah, sekarang penjelasan mengenai perbedaan artikel le, la, le, dan un, dan de. Pada contoh artikel di atas, mungkin sudah terlihat perbedaan antara artikel le, la, le, dan un, dan de. Le, la, dan le disebut artikel defini atau artikel tentu. Un, dan de disebut artikel indefini atau artikel tak tentu. Secara sederhana, kita bisa mengatakan bahwa artikel le, la, dan le digunakan untuk menggambarkan atau menunjukkan suatu benda yang kita ketahui bersama. Jadi kalau kita menggambarkan satu benda, kita harus pakai le, la, dan le. Le père, ayah. Le poisson, ikan. Nggak bisa bilang père doang atau poisson doang ya. Ini harus ada. Jadi dia pakai artikel defini. Atau juga kata benda yang kita tunjukkan ada di depan atau di sekitar kita. Jadi untuk yang kedua ini dalam bahasa Indonesia artinya itu. Di sini artikel ini berarti itu dalam bahasa Indonesia. Perhatikan contoh berikut. Sekali lagi saya nggak bosan-bosan kasih ingatkan le untuk kata benda maskulan, la untuk benda femina, le untuk jamak kata benda maskulan. Jadi di sini penjelasannya saya mulai dulu dengan artikel defini, le, la, dan le. Sekali lagi artikel le, defini digunakan menggambarkan atau menunjukkan satu benda. Kemudian selain itu dia bisa juga berarti itu dalam bahasa Indonesia. Contoh, le train, kereta, atau artinya kereta itu. Jadi saya cuma bisa bilang le train, kereta. Bisa juga saya mengatakan le train, artinya kereta itu. Le vélo bisa berarti sepeda atau sepeda itu. Le bracelet bisa berarti gelang atau gelang itu. La plage bisa berarti pantai atau pantai itu. La boutique bisa berarti toko atau toko itu. Le clou artinya paku-paku atau paku-paku itu. Les enfants artinya anak-anak atau anak-anak itu. Les trous lubang-lubang atau lubang-lubang itu. Perhatikan, di sini konteksnya adalah saya mungkin hanya menyebutkan kata benda tersebut. Jadi le train maksudnya kereta api gitu saja. Tapi atau juga mungkin konteksnya bendanya ada di sekitar kita sehingga saya bisa menunjuknya dan kita melihat serta mengetahui secara bersama-sama. Jadi kalau ada di depan saya, kalau saya mau bilang kereta itu ya pakainya le train saja, itu bisa juga artinya sebagai itu. Kemudian misalnya ada sepeda di situ, le vélo artinya sepeda itu. Tapi kalau nggak ada apa-apa ya
Untuk mengatakan kata benda saja ya le vélo, maksudnya sepeda. Mungkin contoh dalam kalimat berikut dapat membantu. Oke deh. Le train va à Semarang. Kereta itu pergi ke Semarang. Ini jelas ya. Pada konteks ini, keretanya sedang saya tunjuk untuk memberitahukan sehingga bendanya sama-sama kita ketahui karena ada di lokasi. Jadi ya, di sini saya menunjuk suatu kereta, le train va à Semarang. Entah kita sedang di dalam stasiun atau mungkin kita sedang nonton televisi, kemudian televisi di berita maksudnya. Kemudian ada kereta, jadi saya bilang, saya menunjuk kereta itu pergi ke Semarang. Jadi untuk dalam bahasa Prancisnya pakai artikel undefini saja, artikel defini saja, le train va à Semarang untuk membentuk kalimat itu, membentuk arti kata itu. Contoh keduanya, le vélo est à moi. Sepeda itu milik saya. Untuk konteks ini, jelas bendanya ada di depan kita. Karena saya menunjuk satu, pasti saya sedang menunjuk. Le vélo est à moi. Sepeda itu milik saya. Kalau saya cuma bilang le vélo, itu berarti sepeda. Artinya sepeda saja. Kemudian, yang selanjutnya, le bracelet est très joli. Gelang itu cantik sekali. Ini juga saya pasti sedang menunjuk ya, untuk memberitahukan kepada Anda atau lawan bicara saya. Kalau gelang itu cantik sekali. Jadi untuk membentuk kalimat arti kata itu dalam bahasa Prancis pakai saja artikel indefini, le bracelet. Kemudian je vais à la plage. Saya pergi ke pantai atau pantai itu. Jadi di sini konteksnya kita ini maksudnya saya dan lawan bicara saya itu sama-sama mengetahui pantai yang sedang saya bicarakan. Jadi je vais à la plage. Je vais à la plage. Saya pergi ke pantai, maksudnya pantai itu. Maksudnya, walaupun nggak arti pantai itu ya, tapi ini konteks ini kita sama-sama mengetahui pantai tersebut. Kemudian contoh selanjutnya, ini kenapa turun ya? Contoh selanjutnya, vous pouvez venir à la boutique. Vous pouvez venir à la boutique. Anda bisa datang ke toko. Di sini kita sama-sama mengetahui toko tersebut, atau mungkin tokonya ada di depan kita atau sedang saya tunjuk. Jadi, vous pouvez venir à la boutique. Bisa datang ke toko. Contoh lainnya, les clous sont dangereux. Paku-paku itu berbahaya. Ini bisa berarti paku-paku itu atau paku-paku ya, karena paku kan berbahaya. Jadi saya kalau mengatakan paku itu paku berbahaya, saya bisa aja bilang les clous sont dangereux. Tapi misalnya kalau saya sedang menunjuk suatu paku-paku untuk memberitahu Anda paku-paku itu berbahaya, maka tetap saja pakai artikel defini ini, les clous sont dangereux. Jadi kita sama-sama mengetahui bahwa paku-paku berbahaya, atau konteks keduanya mungkin adalah paku-paku tersebut sedang saya tunjuk. Kemudian les enfants sont en train de jouer dans les jardins. Anak-anak sedang bermain di halaman. Di sini konteksnya kita sama-sama mengetahui anak-anak yang saya maksud. Jadi saya memberitahu seseorang di mana kita berdua sama-sama mengetahui anak-anak yang saya maksud. Les enfants sont en train de jouer dans les jardins. Anak-anak sedang bermain di halaman. Oke? Nah, saya ulangi lagi, kalau untuk artikel defini itu untuk menggambarkan sesuatu, letra, atau untuk menunjuk sesuatu. Sederhananya seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya artikel indefini atau artikel un dan de.